karena pendidikan. Maka oleh karena itu, yang pertama saya mengucapkan selamat. Ada kepala sekolah SMP Negeri 2 di sini. Mana dia orangnya? Oh iya, tangannya langsung begini dua. Hati-hati promosi partai nomor berapa nih? SMP Negeri 2, Ibu Yati terima kasih. SMP Negeri 2 ini suatu kebanggaan bagi kami. Meskipun Laos itu tidak lebih ramai dari Jakarta lah, tapi memang biar bagaimanapun itu di luar negeri. Jadi SMP Negeri 2 ini mendapat penghargaan tingkat ASEAN. Ini luar biasa nih, gak main-main nih ya. Mudah-mudahan Allah ridho, lahir lagi dari SMP-SMP yang lainnya. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, Pak Sekda, kalau nggak keberatan Pak Sekda, kami melihat bahwa memang dana pendidikan di kita ini minimal 20%. Kemarin itu hitungan kita 21% terlalu sedikit. Bu Heni dengerin dulu. Mau ditambahin nggak nih? Dengerin. Karena dana pendidikan kita cuma 20%. Sementara kita punya fasilitas pendidikan yang masih kurang dalam hal fasilitasnya. Maka beberapa waktu yang lalu Pak Ketua DPRD perlu ketahui bahwa Dinas Pendidikan akan buat sebuah sistem di mana para kepala sekolah SD dan SMP akan curhat tentang bangunan gedungnya di sistem tersebut, dan kita bisa melihat dari hal itu. Bapeda juga bisa melihat, nanti Bapeda bisa langsung membudgetkan atau kita akan panggil seluruh industri sekota Cilegon agar bisa menjadi bapak asuh kalau dana kami tidak cukup ya. Sebagai contoh kemarin alhamdulillah ada yang kebakaran di sini SD berapa tuh ya? SD 12. Kemarin kami dapat bantuan hampir 600 juta itu. Karena kalau nunggu dari APBD, PAD itu kurang lebih kita harus nunggu di awal tahun. Jadi kita minta bantuan kemarin, alhamdulillah sekarang jauh lebih baik menurut saya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, tolong Bu Heni dengan tim para kabitnya, mobil khusus sekretarisnya yang sangat luar biasa, Pak Hendi mana nih? Oh Pak Hendi, tolong Pak Hendi dibantu sistemnya agar supaya sistem ini bisa berjalan. Wali kota bisa ngeliat, nggak harus datengin satu-satu sekolahnya, ya, sehingga tidak ada masyarakat yang komplain tentang pendidikan di kota Cilegon. Wabil khusus tolong kalau ada masalah di situ dibicarakan baik-baik, jangan akhirnya bikin malu sekolahnya sendiri. Kayak contoh yang ada di sana tuh, cuma gara-gara bangku cuma 10 aja sampai masuk media nasional. Esin kita nih ya, kebaikan apapun yang bagus jadi jelek cuma gara-gara itu. Padahal sorenya selesai masalah. Itu bisa dibicarakan sebetulnya ya. Komunikasi menjadi hal penting bagi kepala sekolah, kemudian para kabit-kabit, kemudian untuk juga kepala dinas. Maka oleh karena itu di dalam pemerintahan kami transparansi menjadi hal yang sangat penting. Maka oleh karena itu kami ingin aplikasi ini segera terwujud Bu Heni. Ya, berkali-kali saya sampaikan Pak Hendi segera terwujud agar saya bisa buka aplikasi ini, sekolah-sekolah mana yang membutuhkan, apa yang harus kita bantu. Makanya rasanya Ketua DPRD 21% ini kirang. Punten iki mah. Pemaman 21% ini kurang Pak. Kasihlah kayak Jogja kemarin saya baca-baca 28% juga nggak apa-apa. Ya kan? Luar biasa. Karena 21% ini udah kehabisan untuk TPP-nya pada naik gede-gede nih guru-guru ini. Ya. Tolong guru-guru ya, fasilitas sudah dimaksimalkan, kesejahteraan dimaksimalkan, nilai keikhlasan harus dimaksimalkan kembali. Bapak dan Ibu guru, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, yang paling terpenting bagi kami adalah bahwa pemerintah Kota Cilegon memang sedang konsen. Tolong Bu Heni, Pak Hendi, berikut semua tim, SMP 13 sudah, 12 sudah, 14 segera mungkin di tahun ini, maksimal awal tahun itu udah diresmikan. Berikut dengan 15. Jadi jangan ragu-ragu, dananya ada, selesai. Ya Bu Heni ya, jangan sampai nanti ini, karena terus terang
Bapak dan Ibu guru semuanya yang hadir hari ini, perlu kami beritahukan, pada saat kami menjabat di bulan Februari tahun 2021 kemarin, tanggal 26 Februari, Maret, April, Mei, Juni, tidak mungkin dalam waktu 4 bulan kami direstui oleh pusat untuk 4 SMP tanpa gedung, tapi diakui oleh pusat. Tadinya nggak mungkin, tapi bagi saya tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada kata sulit jika kita mau, pasti kita bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tahun 2021 meskipun nebeng udah apa, tapi kita sudah bisa menampung pada saat itu kurang lebih 480. Dan pada tahun ini kita dari 4 SMP ini kurang lebih hampir 800 orang yang kita tampung, luar biasa ini. Ya, 4 SMP ini rata-rata 200-an berarti kan. Bahkan di Purwakarta minta tambah lagi 2 kelas lagi. Ya Allah ya Rabbi. Kita tidak mematikan, mohon maaf ini untuk yang swasta, karena yang swasta kalau saya lihat itu grafik antara SD dengan SMP-nya itu lebih banyak SMP-nya daripada SD-nya. Kita cuma melihat bagaimana pendidikan ini bisa tadi sesuai dengan Undang-Undang nomor pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah ini berhaknya mereka nih, karena sekarang ini sistemnya sistem zonasi. Bisa dibayangin sebelum kami menjabat kemarin, mohon maaf ini, dari 16 SD negeri di Purwakarta, SMP negerinya nggak ada sama sekali. Mau ke Grogol, di Grogol ada 14 SD negeri, SMP negerinya cuma 1, SMP negeri 3 yang berdiri tahun 1980, itu nggak akan ketampung buat orang Grogol aja nggak bisa, gimana wong Purwakarta. Mau nyebrang ke Jombang, di Jombang ada 24 SD negeri, SMP negerinya cuma 1, SMP negeri 1 yang berdiri tahun 1958. 24 SD negeri aja tidak tertampung di SMP negeri 1, gimana wong Purwakarta. Maka percepatan yang harus kita lakukan, dan solusinya alhamdulillahirrahmanirrahim sudah terrealisasi 2 gedung baru, tinggal 2 lagi Bu Eni disegerakan ya, tolong ya, yang untuk Citakil dan 1 lagi adalah di Grogol. Insya Allah Allah ridho, dan tidak ada yang komplain, terus terang aja. Rezeki, saya ingat ini Ketua DPRD kemarin itu yang namanya RJ, terus kemudian apa lagi misalnya yang berkonsul Al-Hanif, terus kemudian Al-Azhar, itu sebelum waktunya udah tutup duluan itu. Saking banyaknya orang mau sekolah di sana, padahal bayarannya jauh lebih mahal. Nah, bagi yang menengah ke bawah ini yang jadi masalah bagi kami. Ya, akhirnya yang tadi orang yang tidak punya sekolah di situ nggak bayaran, akhirnya banyak muridnya tapi nggak bayaran. Ini masalah. Akhirnya tutup, banyak SMP yang tutup, bisa aja terjadi seperti itu. Maka oleh karena itu pemerintah Kota Cilegon sekarang ini dalam rangka kita akan menghadapi generasi emas tahun 2045, maka suka dan tidak suka bahwa Kota Cilegon ini belum dapat melahirkan tokoh-tokoh nasional asli wong Cilegon. Ya, contoh namanya, apakah ada jadi menteri wong Cilegon? Belum, saya merasa. Menteri asli wong Cilegon belum. Pengusaha sukses asli wong Cilegon di Jakarta, dikenal banget, belum pernah. Kamu direktur, dirjen, kementerian mana? Asli wong Cilegon itu bisa. Belum pernah. Sekelas penyanyi pop.